Oke, kawan-kawan, kita ketemu lagi di Bang Teh di YouTube channel. Kali ini saya dolan silaturahim ke daerah mana yang namanya? Seropan. Bertemu dengan kawan lama banget, udah lama banget ketemu. Pendeta Timotius Suyadi, Magister Misiologi. Ini nanti akan tanya-tanya terkait gini teman-teman. Kalau di masjid-masjid selama pandemi Covid, mereka bahkan jarang ke masjid. Kemudian juga kalau ke masjid ada jaga jaraknya, kadang-kadang kemudian menjadi overload. Nah, mungkin di video sebelumnya saya sudah menampilkan Jumatan versi Corona. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan peribadahan kawan-kawan kita di gereja. Hari ini sudah ada dengan beliau. Aku langsung manggilnya enaknya Kang Timo. Kedekatan saja karena sudah jadi teman gitu ya. Oke, Kang Timo, kabarnya gimana? Baik sekali, puji Tuhan, Mas Teddy. Oke. Ikut senang kan ya, selalu gitu ya. Amin. Jadi selama pandemi kemarin di lockdown gereja tutup. Pertanyaannya sama ini, karena masih banyak yang tutup. Iya. Kita gereja di tempat ini karena mengacu peraturan pemerintah, baik dari provinsi maupun kabupaten, tempat kami di gereja juga sempat tutup. Sempat tutup untuk beberapa minggu, hampir sekitar 4 minggu. 4 mingguan tutup. 4 minggu kita tutup total. Kita adakan penyemprotan setiap seminggu 2 kali. Oke, sterilisasi. Terus kemudian karena secara grafik di Kecamatan Giliwung khususnya itu tidak ada yang terjangkit positif dan grafiknya hijau terus, kami konsultasi dengan Satgas juga Babinsa maupun bagi program Mas di Desa Mumpuk Kecamatan Giliwung, bagaimana kalau kami mengadakan ibadah. Sehingga apa jawaban beliau mengatakan bahwa boleh aja, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, ini berbicara iman. Ya. Mengapa orang berdoa dan sebagainya kok ditutup? Tidak boleh doa. Sehingga teman-teman bilang diadakan aja, yang penting memang intern dalam arti khusus dalam Pandelimo, tidak ada jemaat yang luar, sehingga bagaimanapun kami tetap melaksanakan, tapi juga memakai protokol kesehatan. Ya. Terus kemudian setelah dibuka bagaimana? Ya, setelah dibuka kami tetap membatasi untuk jemaat. Oh iya. Nah, kami yang datang di sini sekitar 20. Jamaatnya itu sebenarnya berapa ya? 70. Berarti berapa kali episode? Kan dibatasi 20. Nah, itu 73 kali ya. Yang 20 di gereja, jadi yang 20 di gereja, tapi yang selain itu kita kunjungi ke rumah-rumah. Jadi door to door, kita kunjungan keluarga sambil kita silaturahmi kepada teman-teman yang ada di rumah, sehingga satu di gereja itu hanya hari Minggu satu kali bagian. Selain itu kita kunjungan ke itu yang 20 setiap minggunya di gilir ya, maksud saya kan kemarin 20 orang kelompok pertama, 20 orang kelompok kedua. Ya betul, gitu ya. Kita rasakan kita gilir. Sekarang wilayah ini dan sebagainya, sehingga yang tidak datang ke gereja itu kita kunjungi. Ada tim sendiri dari gereja yang mengunjungi untuk menguatkan iman, walaupun dalam keadaan pandemi Covid yang seperti ini tidak boleh kesana kemari dan sebagainya. Secara iman mari kita tetap hidupnya mengandalkan Tuhan. Gitu, kalau ini sebelum nanti kita bicara penggunaan teknologi dalam beribadah, tapi saya ingin tanya dulu, selama pandemi mungkin gereja tutup, gimana kemudian Kang Timo selaku pendeta kemudian mengajak tetap mungkin di rumah atau bagaimana warganya, jemaahnya untuk tetap beribadah? Oh iya, tetap dilakukan atau tetap dilakukan? Benar-benar tidak beribadah. Karena saya tidak beribadah. Sempat tuh. Ya itu kita tetap melakukan ada renungan dan sebagainya. Kami sampaikan lewat WhatsApp, streaming dan sebagainya di situ. Terus kita share ke semua jemaat, sehingga di situ jemaat tetap bisa mendengarkan kebutuhan rohani mereka masing-masing. Setelah ditutup 1 bulan lebih, kemudian masuk, gimana ya? Reaksi para jemaat, kangen atau sedih? Ya ini nggak tahu ya. Ya tentunya karena setiap minggu itu ada ibadah Mas Teddy.
Jadi kalau hari Minggu tidak ke ibadah itu sudah berjalan 2 minggu sekitar itu merasa ada yang kehilangan, ada yang kurang. Apa ya yang belum dilaksanakan? Kok hari-hari sama terus gitu loh. Sehingga memang lewat grup teman-teman bagaimana Pak kalau ada ibadah, tapi ya kita karena mengacu peraturan pemerintah kami belum berani juga melakukan hal seperti ya. Dan akhirnya begitu tadi dimulai dibuka lagi ibadah rutin di gereja per minggu kan pasti wah ini kangen banget ini. Ya betul Mas itu. Ada kerinduan yang luar biasa ya. Ada kerinduan luar biasa kepada dari jemaat yang lain. Tetapi memang sekali lagi pakai protokol kesehatan, harus pakai masker, tidak boleh salaman dan sebagainya di situ. Oke, protokolnya apa aja yang sudah dilakukan? Penyemprotan? Yang pertama penyemprotan, yang kedua adalah kita gereja menyediakan tempat cuci tangan dan juga sabun dan sebagainya. Terus gereja juga setiap minggu menyediakan masker. Jadi jemaat yang tidak membawa masker ya kita kasih masker untuk dipakai di gereja. Terus kemudian duduknya juga tidak berhimpitan ya, nanti bisa dilihat di awal. Betul ya. Ada tanda silangnya nggak boleh diduduki, yang boleh duduk beliau. Ya betul Mas tadi. Ini tempat duduk ini semua disilang, berarti yang disilang itu dari diduduki jemaat, sehingga kalau toh hari ini nanti jemaat ada itu kami kursi terlalu di luar, jadi tetap jaga jaraknya ada. Kalau lebih dari bisa meludak kan 15 luar sama. Ya kalau memang 70 semua kan nggak mungkin harus memang di luar. Dalam hal pandemi COVID seperti ini harus memang di luar, tidak boleh. Itu juga Bupati Bantul mengatakan seperti itu, tidak boleh berdesak-desakan dulu, tidak boleh berkumpul sambil bersentuhan gitu. Betul Mas Edi. Ya. Tapi kalau kemudian tantangannya kan kalau di beberapa gereja yang lain melakukan streaming, jadi mereka tidak benar-benar tidak datang ke gereja, tapi ya streaming via Zoom, via internet atau mungkin via channel YouTube, ada ya seperti itu. Ya. Melakukan hal itu nggak di sini? Kalau di sini kalau lewat YouTube dan sebagainya kami cuma 1 kali. Awalnya itu seperti itu 1 kali kan coba, tapi memang kok kurang efektif ya. Nggak masuk ya. Memang nggak kena hatinya ya. Problemnya sama dengan para guru itu kan kalau online itu kan susah, ini manusianya di mana? Nilai manusia itu tidak ada interaksi yang cukup manusiawi lah. Teknologi itu ya bisa digunakan. Dan memang diperlukan untuk saat-saat seperti ini. Tapi saya kira sama ya, pendeta juga merasakan seperti guru-guru ketika ngajar online susah nih. Gak nyampe ini. Betul ya. Jangan-jangan orang tuanya yang beribadah hanya anaknya yang payah gitu. Itu yang repot di situ Mas. Jadi ada kalanya memang gereja-gereja yang ada di kota mungkin karena dia juga banyak yang positif sehingga mau tidak mau harus melakukan streaming dan sebagainya. Tapi ya puji Tuhan di wilayah Gilino di sini tidak ada yang positif gitu loh. Kalau ada pun pendatang sehingga sudah dievakuasi ke luar, sudah diamankan. Tidak tidak ikut kemudian ke gereja gitu. Ya, mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi. Dan juga teman-teman di masjid di sini juga sama seperti itu Mas Edi. Jadi mengadakan sholat Jumat dan sebagainya. Walaupun memang itu softnya itu teman-teman ada jarak 1 meter sehingga kan kemudian kalau tadi pertanyaannya kan fenomena di masjid itu overload, apakah di gereja juga overload kawan-kawan? Karena biasanya penuh gitu, tiba-tiba waduh ini harus dijaga jarak, akhirnya sampai di luar gitu. Ya sampai di luar, namanya di luar sambil jajan. Pas beliau ngomong. Aduh. Tapi gini, mungkin kalau kaitan dengan misi dakwahnya, kaitannya dengan tema-tema ibadah yang diangkat di ceramahnya, itu apakah ya memang ada hubungannya dengan pandemi itu? Ya intinya kan pada pandemi COVID-19 ini bukan hanya mengena bangsa kita, tapi juga semua dampaknya itu semua sedunia ya. Itu memang kalau berbicara iman, gereja itu memang bermantuan katakan seperti itu. Akan ada sampar dan sebagainya, ada penyakit yang akan menyerang sehingga orang-orang itu harus di lockdown. Di lockdown di situ dia ada persekutuan keluarga dan sebagainya di situ sehingga memang di Alkitab sendiri sudah berbunyi seperti itu. Sudah disiapkan. Sebenarnya Alkitab berbicara di Wahyu seperti kita. Kadang-kadang umatnya atau manusianya aja ya. Sadar manusianya. Betul. Ada orang ini tinggal
karena berhubungan dengan pandemi COVID kita hanya membuka kita sudah berbicara. Iya. Sehingga apa yang terjadi jemaat akan kuat. Oh ternyata Alkitab dan mungkin kitab-kitab lain juga sudah membicarakan hal tersebut. Sehingga hanya kita mengulas saja. Oh ini loh sudah terjadi, ini sudah terjadi. Kalau tidak ada peristiwa ini kita tidak belajar iman yang lebih kuat. Betul. Seperti itu. Betul. Tapi memang aku tidak bisa membayangkan ya, maksud saya gini, dampak dari lockdown pandemi ini kan banyak terhadap umat. Betul. Itu kira-kira peran gereja bagaimana selain menguatkan rohaninya? Oke, kalau selain menguatkan berbicara rohani, karena ini pertanyaan yang susah. Ya kehidupannya kan harus seimbang Mas. Ya. Tidak bisa hanya yang kuat rohani tapi jasmaninya juga nggak kuat. Jadi memang gereja mau tidak mau gereja harus berperan aktif untuk memberikan contohnya. Kita ada bakti sosial di desa tempat kita, bakti sosial dengan pembagian sembako bukan ke umat kita saja tetapi juga ke lingkungan. Satu dua pertukuan di tempat ini. Jadi selain juga gereja memberkati jemaat lewat rohani, juga kita memberkati lewat jasmani, langsung bisa dirasakan masyarakat di sekitar kita. Artinya memang kemudian tidak tinggal diam dengan keadaan umat. Misalnya dulu ada juga yang kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan, dagangan nggak laku. Yeah. Beliau di gereja tetap berperan aktif bagaimana caranya supaya tetap umat ini bisa survive. Betul. Seperti itu ya. Betul. Tapi gini, mungkin sudah ada nggak keluh kesah dari jemaat terkait pandemi ini? Maksud saya benar-benar Kang Timo temui dari umatnya, dari umat yang begini, wah gini, gimana ya? Maksud saya ada semacam stressing atau apa yang kemudian terkait dengan pandemi, pernah nggak nyampe? Kalau kalau secara langsung, maksudnya berbicara wah dengan adanya COVID itu kami tidak bisa apa-apa, misalkan toh tidak bisa makan dan sebagainya, puji Tuhan di tempat kita tidak ada sampai seperti itu. Dalam arti makan sulit dan sebagainya tidak. Berbicara hal tersebut memang ya kesulitannya yang pertama adalah menurut saya Mas tadi karena kebutuhan yang semestinya itu tidak diperlukan sehingga dia kebutuhan tersier. Kebutuhan yang seperti itu. Jadi akhirnya akhirnya kata-kata yang teman-teman secara material ya di situ ya. Di situ mungkin ada angsuran dan sebagainya. Wah, angsuran. Begitu loh Mas. Orang yang semua masyarakat mengalami gitu ya. Seperti itu. Kebutuhan tersier. Kebutuhan yang seperti itu. Benda-benda mewah, betul. Kredit, tanggungan bank. Orang mungkin dicicil gitu. Mungkin dicicil gitu. Oke. Tapi memang sama gitu. Artinya memang mau tidak mau kita kan kemudian solusinya adalah menguatkan batin gitu ya. Betul. Setiap makhluk, setiap manusia. Tapi kan mungkin ke depan gimana ini? Kita kan nggak tahu nih konflik sampai kapan. Tapi apa ya harapan dari Kang Timo selaku pengelola gereja di pendeta di sini gimana? Ke depan kira-kira apa yang harapannya apa sih? Pandemi segera berakhir terus mau bagaimana? Susah ini ya. Ya ini kalau kami dari ibu-ibu yang tadi, ibu-ibu itu memberdayakan kepada jemaat untuk mandiri. Oke. Dalam arti untuk menyambung ketahanan pangan mandiri. Ya seperti tempat kami itu ada polybag ditanami bayam, ditanami sawi, ditanami apa itu untuk kebutuhan sehari-hari sehingga kebutuhan untuk makan itu tidak kurang itu Mas Edi. Jadi itu untuk memberdayakan ketahanan pangan. Basicnya di situ ya. Kebutuhan pokok dulu. Dan pokok dulu karena intinya perut Mas Edi. Kalau perut itu kenyang saya pikir bisa mikir sebagainya. Tapi kalau sudah perutnya kosong, mau mikir gimana? Kalau perutnya kosong iman hilang. Iya. Repot ya. Kalau nggak punya uang utang. Yang diutangi sama-sama nggak punya uang. Iya. Tapi gini kan harapannya pasca pandemi ya, artinya kita berharap pandemi segera berakhir, ada segera solusi yang konkret dari dunia gitu, karena kita tidak hanya berbicara pemerintah Indonesia atau lokal, tapi dunia. Selesai apa nanti yang akan dilakukan pasca itu? Pasti kan ada PR yang sangat berat di sana, mengembalikan psikologis dan spiritual. Ya secara psikologis dalam arti kerohanian memang kita menanamkan terus itu ya. Kita menanamkan terus bagaimana menghadapi
pandemi COVID ini, dan nanti setelah bagaimana pasca pandemi COVID ini, karena tentunya karena teman-teman juga jemaat ada yang kerja di PT, pabrik dan sebagainya yang tutup dan sebagainya, sehingga ekonomi, roda perekonomian keluarga juga terhambat Mas tadi ya. Itu harapannya memang segera COVID itu berhenti. Tapi bagaimana ya kita nggak tahu sampai mana, karena sampai hari ini pemerintah juga masih belum berani walaupun sudah ada normal, tetapi juga masih masa darurat sampai 30 Agustus. Harapan kami ya memang Juli kemarin selesai sehingga ekonomi pulih. Karena jemaat di tempat kami kan untuk pekerjaan kebanyakan kerajinan tadi. Di rumah. Jadi di rumah ada kerajinan bambu, ada kerajinan kayu, sehingga memang mulai hari ini untuk kerajinan bambu itu sudah mulai menjual, sudah bisa menjual produknya kembali. Jadi tidak semua pekerja di PT atau pabrik, sehingga apa yang dilakukan di rumah itu tidak melangut, bahasanya Jawa tidak melangut tadi. Karena dari melangut itu juga bikin stres sama kesurupan. Kerjaan lagi. Oke, teman-teman, kita sudah tahu benar kurang lebih sebenarnya sama problem baik di semua tempat ibadah itu. Saya belum berkunjung ke tempat ibadahnya Hindu Buddha ya, tapi semoga nanti kita juga bisa silaturahmi di sana. Tapi gini, mungkin closing statement dari panjenengan kan, kira-kira apa ini yang perlu disampaikan ke masyarakat, baik di umatnya maupun masyarakatnya terkait dengan pandemi ini, kehidupan. Bingung, pokoknya dibaleni. Maksudnya kepengen, ayo disemangati gitu. Kalau harapan kami sampaikan setiap hari, setiap minggu, setiap ibadah itu ya, kamu jangan berani sama COVID, tapi kamu jangan takut. Dalam arti kalau Jawanya nek wani ojo wedi, tapi nek wedi ojo wedi banget. Jadi maksudnya ayo tetap waspada. Kita tetap waspada. Jangan sampai ketakutan itu membuat stres. Takut ke sana, takut kemari. Yang penting adalah kita memakai protokol kesehatan. Kayak mana-mana jemaat harus pakai masker dan sebagainya, harus sering cuci tangan dan sebagainya. Jadi kehidupan sehari-hari harus dibiasakan kehidupan yang bersih, mungkin Mas Badi seperti itu. Jadi jangan ketakutan yang mendalam, karena ketakutan itu karena menjadi stres, menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih closing-nya. Jadi ada balancing kebersihan dan kesehatan baik rohani ataupun secara fisik ini yang mau disampaikan oleh Kang Timo, kurang lebih seperti itu. Jadi kita ayo bareng-bareng jaga bareng-bareng dulu kesehatan. Semoga kita juga terlalu waspada, ojo gegabah, tapi juga tetap jangan kemudian berhenti. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Terima kasih Kang Timo sudah sama-sama. Terima kasih atas kunjungannya. Kami Mas Tejo ngobrol saling sharing dan pengetahuan gitu ya. Sampai jumpa kawan-kawan semuanya di gaul juga ya. Oke, terima kasih telah menyimak video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.